Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Babul mawaqiti. Bab menerangkan mawaqit, tempat dimulainya ihram. Mikot ya, mikot ya. Di bab mulai ihram di mana tempatnya tuh. Nah, mikot ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, kalau mikot makani tempat, kalau kita dari Madinah itu ngambil mikotnya di Bar Ali atau Bir Ali atau Jil Ulaifah. Ada kan? Nanti kita bahas ya. Kalau mikot zamani bebas. Itu di Mekah bebas. Karena dia mikotnya bisa dari Jaronah, Tanim, Hudaybiyah. Jadi masalah haji ini sangat dalam keterangannya nih. Bagi yang belum haji kayaknya bingung ini dengerin nih. Ngomong apa gue ini gitu ya. Bener. Jadi orang yang belum haji ini kayaknya kalau nanya gini kan bingung ini. Kalau kata seorang sono mah kayak kuyuk ngedengerin geluduk. Iya. Tapi kalau orang-orang yang udah haji ya enak-enak aja ya. Prakteknya kan gampang banget. Tapi kalau di kitab ini kayaknya bingung ya. Bingung banget. Jadi jangan heran. Nah, ibadah haji ini kan ibadah maliyatun wa badaniyatun. Ya kan? Wasihaniyatun. Ibadah yang mengandung duit, ibadah yang mengandung badan juga sehat. Ya kan? Jadi maliyatun, badaniyatun, wasahiyatun. Ibadah yang mengandung duit, ibadah yang mengandung badan sehat, ya kan? Itu lengkap. Ya mudah-mudahan ya yang belum haji kita doain, terus berdoa ya supaya bisa haji lah. Walaupun suatu saat nanti kita nggak haji, tetap kita nggak mungkin orang haji itu semua surga, atau orang haji yang nanti yang menggarap surga semua, yang nggak haji nggak surga, enggak ya. Orang-orang yang nggak haji insya Allah juga surga itu al jannatul lil muttaqin. Surga tujuannya untuk orang bertakwa, bukan untuk haji ya, bukan untuk kiai gitu ya. Makanya berada di nomor 5. Kita lihat di sini An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu waqata li ahlil madinati zal hulaifah. Ya. Sesungguhnya Nabi waqata itu menetapkan mikot. Menetapkan mikot. Mikot itu tempat kita ngambil niat ihram. Ya itu. Li ahlil madinati, bagi orang-orang yang dari Madinah. Ya. Zal Hulaifah itu mikotnya di Zal Hulaifah. Orang bilang Bar Ali Bi'ru Ali, sumur Ali di situ. Ya kan? Jadi orang-orang yang ibadah hajinya kloter pertama pasti Madinah. Lambung pertama pasti sesudah kita berada di Madinah 8 hari, ya, masuk 9 hari. Karena kita sudah ada arba'in. Karena di Madinah itu kita nggak ada kegiatan haji. Nggak ada kan? Nggak ada. Adanya sholat, ziarah Gunung Uhud, ya Gunung Magnet yang mobil itu nggak dimatiin, kau hidup di jalan terus ya, tarik mahal di gunung itu, Gunung Magnet. Pernah nggak Gunung Magnet? Ya, gunung yang merah itu, yang kalau mobil bus dimatiin semuanya jalan muka tarik itu. Gunung Magnet ya. Itu di Madinah kita jalan sholat, ya Raudhah, ya kan, Raudhah, makam Rasul, Baqi, Raudhah, makam Rasul, Baqi, itu aja ya. Kegiatan-kegiatan ibadah belum ada, makan situ, di situ ya kan. Gitu. Nanti pas masuk tanggal 9 kita diberangkatkan, disiap-siap. Bapak-bapak siap-siap, kita mengambil mikot. Nah, bapak-bapak yang mandi silakan mandi, boleh pakai minyak wangi mandi, boleh pakai sabun, boleh nyisir, boleh. Ya, makanya itu kan mandi dah, bersih, siap-siap. Nah, ini saya ngadap timur nih. Ini posisinya begini, berangkat sekarang nih berangkatannya.
Iya, sana kan berangkatnya. Karena dia ke kiri terus. Nah, di Madinah siapa kita berangkat. Nah itu kita belum talbiyah, belum talbiyah. Belum talbiyah. Karena kita belum niat. Berangkat dari situ sampai Zulhulaifa ya, kena Zulhulaifa nih. Ya, sampai Zulhulaifa atau Bir Ali, kita mandi nawaitul ghusla lil ihram. Nawaitul ghusla lil ihram, rambut berasain semua. Dan semua begitu. Nah, selama gitu kita ini saya kota kloter atau kerombongan, saya kata bapak-bapak yang pakai kaos kutang yang dibuka, yang pakai celana kajut dibuka, kecuali perempuan biasa aja, jangan berubah. Kalau lagi perempuan buka kajut lagi repot lagi. Nah, laki-laki gitu. Bapak kejadian Pak, begitu kejadian ya, itu kejadian begitu kan dari Mekah, dari Bir Ali itu, dari Bir Ali ke Mekah itu, dari Bir Ali ke Mekah itu berapa? Itu perjalanan sangat jauh gitu. Perjalanannya hampir kalau nggak salah 450 kilo gitu ya. Pertengahan jalan dia ingat, dah ini saya pakai campak ini. Nah harus kembali lagi dia ke sana, balik lagi. Dan supir orang Arab nggak mau nggak mau tugas dia. Dibayar berumah bayar berumah dia. Kalau nggak dibayar nggak mau dia. Nah bagaimana tuh kalau yang tertinggal? Ya sampai kita nganterin kita ke Mekah, dia balik lagi. Ya mobil balik lagi itu, niat lagi, mikot lagi tuh. Makanya berhati-hati. Nah habis mandi, nawaitul ghusla lil ihram, gitu kan? Sunat letala guyur semua. Nah boleh masuk dari itu, boleh pakai ihram. Nah setelah itu baru sholat sunnah. Usolli sunnatul ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Enggak pakai jamaah, masing-masing tuh. Perempuan belah sono ke sini gitu kan. Usolli sunnatul ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Ini ngomong begitu sama enggak? Sama kan? Nah, udah. Nah, habis sholat 2 rakaat baru niat. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kenapa? Karena kita ngambil tamattu. Karena jaraknya itu masih lama, ya kan? Ini kita tahu nih, tamattu. Nah berangkat talbiyah tuh baru talbiyah. Jadi habis kayak sholat baru talbiyah. Kalau belum masih di Bina di berjalan nggak boleh talbiyah. Itu caranya. Nah menaik mobil baru labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, terusnya. Perempuan nggak boleh baca talbiyah, nggak baca pakai speaker ya. Jadi perempuan nggak dianjurkan. Takut dijanjiin labbaik Allahumma labbaik, perempuan namanya juga kan. Ya dia bapak pada bok tangan ya kan. Iya gitu. Jadi perempuan itu dianjurkan talbiyah. Dia bacanya sir gitu. Laki-laki baca talbiyah tuh. Dari terus habis selesai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ulang lagi baru Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Pernah sampai Mekah tuh turun truk Mekah gitu kan. Masing-masing tempat tuh ya, masing-masing tempatnya. Di mana tempatnya di mana. Nah, itu baru gitu caranya ya. Itu gelombang pertama tuh. Gelombang kedua, karena waktunya mepet, orang-orang udah pada ke Mekah nih, udah kena bikin haji, maka kita gelombang kedua. Gimana mikotnya? Di Yalamlam, apa di Yalam Jeddah. Di Bandara King Abdul Aziz gitu. Di Yalamlam itu namanya. Jeddah kita niatnya tuh. Di situ mana di Jeddah. Nah, dari Jeddah langsung berangkat ke Mekah. Dalam keadaan ihram kita niat situ. Kenapa? Karena bentar lagi udah masuk haji, tanggal 8 berangkat, ya kan? Udah mepet. Gitu. Itu. Jadi gelombang pertama itu Madinah 8 hari, masuk 9 hari, tamattu. Kalau udah gelombang kedua maka dia mikotnya Yalamlam atau Jeddah, bandara. Itu mandi, bebas di bandara, niat ihram juga. Kenapa ihram kita? Nah, baru ke Mekah. Kenapa? Karena bentar lagi kita akan digiring tanggal 8 dan kita ke Arafah. Masuk 9 gitu kan gitu. Itu kalau kita terangin begini kayaknya yang tadi ingat ya. Ingat ya. Jadi kalau tadi bingung deh, bingung. Rotasi bingung kayaknya tadi ya. Bingung ya.
Bingung, sahabat. Lo kalau ibadah aja emang ada lebah-lebahnya, ada letak-letaknya. Lain dengan Jara Wali Songo, ya kan? Wali Songo. Wali Songo letak-letaknya rumah Padang, makan Padang nanti makan. Kadang lah kembali lagi makan. Iya. Nah, ini tamat ya, tamat tuh. Ya lihat ini. Ya ini sudah sama, kita sama. Ini makanya judulnya ini mawakit tuh. Gitu. Bahwa mawakit itu ngerti mawakit. Apa mawakit ya kan? Mikot. Nah, karena kita nih aja tamat tuh, giring kita berangkat aja ke Mekah bareng-bareng. Wah, rombongan nih kita masuk kan, niat Mekah, baca doa, masuk ke masjid. Masuk masjid langsung kita tawaf. Nggak ada sunnah tahiyat masjid. Jadi jangan pakai ada masjid. Paham ya? Saya kemarin terangin tuh. Bagi orang-orang haji Indonesia datang ke Mekah, nggak ada tahiyat masjid, langsung tawaf sunnah kali udah tawaf. Bagi orang Mekah, orang penduduk itu, dia tidak lagi tawaf. Cukup sunnah mutlak apa macam. Tapi bagi kita nih yang orang pribumi apa pendatang, maka kita cukup tawaf, nggak ada sholat tahiyat masjid, ya, nggak ada ya, kecuali di Indonesia di Al-Azham baru ada gitu. Nah, masuk ke apa depan Ka'bah, lihat Ka'bah, baru kita tawaf. Nah, ketika kita ada masuk tawaf, maka kita dilarang lagi talbiyah, nggak baca labbaik. Kenapa? Yang nggak boleh nggak baca talbiyah ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melontar. Ya, kenapa? Karena masing-masing tempat ada doanya. Orang bagaimana kalau nggak bisa tawaf di Mekah itu? Baca apa? Robbana boleh. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Bebas baca doa, tapi nggak talbiyah. Ingat tuh, nggak talbiyah di Mekah itu, di tawaf itu. Tawaf itu ada usus, jadi nggak talbiyah. Nah, apa itu tawafnya? Itu namanya tawaf umroh. Nih, tamat tawaf umroh. Kenapa? Karena dikatakan tawaf umroh, nanti setelah kita habis tawaf 7 putaran, ya kan? Baru kita sholat sunnah di Hijr Ismail Maqam Ibrahim. Dalilnya fihi ayatun bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu maqam Ibrahim itu. Maqam Ibrahim bukan kuburan, tapi bekas jejaknya injekan ketika dia bangun Ka'bah, maka berbekas, maka kita sholat di Hijr Ismail. Ini salahnya hijab itu ada pancoran emas di sini ya kan, gambar adanya di sini Pak. Nah, maqam Ibrahim. Baru kita minum air jam-jam secukupnya, baru kita ke bukit Sofa dan Marwah. Marwah itu 7 kali balik. Sofa 1, Marwah 2. Jangan Sofa Marwah, Sofa 1 kayak main bola. Kasti. Jadi Sofa Marwah 1. Ya, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Gitu ya. Ada yang buka saya tanya gini, saya tanya. Dia orang pesantren juga. Ana nunggu ente lama banget, emang ente gimana ceritanya Sofa? Nah, itu sa'i. Sono kiai 1 balik lagi, baru 1 balik lagi 1. Wah, Allah. Bukan begitu hitungannya, 1 sana 2. Oh, saya salah ya? Salah. Jangan belokasi. Balik lagi 1 gitu. Gitu kan? 7 putaran, baru kita tahal itu menghalalkan motong rambut, baru kita pakai baju biasa, pulang ke maktab kita. Yang kumpul lambu ini ya silakan kumpul, boleh. Kenapa? Karena bulan haji baru umroh tuh. Itu masalah. Jadi kalau keterangan haji ini memang ya berat, belibet ini. Bukan karena belibet, kenapa? Karena itu haji ada 4, ada haji tamatu, ada haji ifrad, ada haji kiran. Yang keempat itu haji itlaq namanya. Haji itlaq itu nggak kurang masyhur ya. Nah, lihat nih. Lihat, kita sesuai konteks hadisnya ya. Kalau kita kepanjangan nanti nggak tuntas nih. Ya. Jadi waqata lil madinati ijil jal Hulaifah. Jadi Nabi menetapkan mikot itu mengambil kita ihram. Niat ihram. Itu bagi orang-orang yang berada di Madinah,
itu Zulhulaifa atau Bir Ali, tempat kita ngambil miqatnya, gitu. Paham ya? Nah, wa Ali Syam al Juhfah. Nah ini nih. Jadi orang-orang yang sudah di Mekah nih. Ali Syam al Juhfah. Ya, orang-orang yang di Syam itu, orang-orang yang dari Syam itu Juhfah itu yaitu Mesir Maghribi, itu dari Mekah itu kurang lebih 4,5 marhalah perjalanan tuh. Jadi bukan dari Mesir, bukan dari orang yang udah di Mekah. Enggak nih, kan ada 4 segi ya, timur, kasana, selatan, utara, damai gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang ada di sana itu beda-beda itu kan. Seperti Ali Syam itu Juhfah tempat miqatnya, ya gitu. Itu dari Mekah itu 4,5 marhalah. Marhalah itu perjalanan. Itu kurang lebih kalau 4 marhalah ya nggak sampai 10 kilo. Ya gitu ya. Kalau dari Mekah, dari Madinah ke Bir Ali 12 kilo kan hitungannya. Ini bagi yang di sana. Tapi kita kan umumnya dari Indonesia biasanya gitu ya. Dan dari Indonesia juga nanti kita ini kalau haji gelombang kedua nih ya, itu pasti hajinya ifrad. Ya. Kan ada 3 haji, ada tamatu, ada ifrad, ada qiran. Yang keempat nih itlaq. Itlaq itu kurang masyhur. Akan disebut aja haji ifrad, itu fardun namanya, fardun ifrad. Ifrad artinya haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh. Makanya ketika dia tawaf di Mekah itu bukan tawaf umroh tapi tawaf haji. Nah, itu kan beda. Tawaf haji dia. Paham nih? Iya. Kalau Pak Haji Barian, Pak Haji Ustad, ini semua tamat, maka tawafnya tawaf umroh. Ya langsung kan, kalau dia namanya tawaf haji kena ifrad, ya gitu. Nah dia ini yang haji ifrad ini tidak bayar dam. Dam itu apa? Dam itu kita membeli seekor kambing yang sudah dikoordinir oleh rombongan kuat satu ya. Ini sekian juta gitu kan. Nah itu kan bagi dia ya, baik kan? Sama dengan. Tapi kalau haji qiran bayar dam nusuk namanya. Kenapa? Karena ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau kita umroh dulu baru haji. Makanya kalau kita umrohnya umroh, tawafnya umroh, kalau kita tawafnya haji. Yang ketiga haji qiran. Haji qiran itu adalah haji yang dilaksanakan haji dan umroh bersamaan. Ya paham ya? Ini dikerjakan oleh orang-orang sana tuh, banyak kan tuh, Afghanistan, Pakistan, Turkistan ya tuh sana dia. Kenapa kuat dia jarang buka iya kan? Ya kayak itu. Tuh, kalau kita mah emangnya pengennya utama tuh mulu ya, bayar kambing aja enak ya, pakai batik bebas lagi tuh kan, gitu kan, paham? Iya, jangan lagi udah gitu sambil sono bukannya repot ibadah, repot selfie, kan kita gitu kan, padahal nunggu 12 tahun ya, nunggu 12 tahun haji, begitu sampai sono berangkat haji, bukannya ibadah, bukannya baca Quran, bukannya selfie mulu. Waktu itu sama perempuan tuh kadang-kadang di kacamata kuda itu hitam, pakai topi kayak kalau dia mereka turis. Ya Allah, kali ini ibadah aja kok susah 12 tahun nunggunya, begitu berangkat kita abaikan, ya kan? Kadang-kadang kita sampai pulang gitu, dan pulang ya, nggak betah, ya Allah, nggak betah, rugi kita ini sebenarnya nunggu udah lama sampai sudah kasih waktu kita pengen pulang gitu kan? Jadi kita nggak betah lagi ya katanya ya. Ya Allah, nanya-nanya mulu kapan pulang ya. Ya kan ya. Nah, kalau begitu tempat ya. Bisa ya tempat ya. Iya. Begitu. Jadi ya. Kemudian wa alin najin kornal manazil, dan alin najil itu di kornal manazil. Kornal manazil itu bagi alin najib Yaman ya. Naman Hijaz itu dari Mekah kurang lebih 2 mahalah. Itu dari orang yang ada di situ, itu yang di Mekah ya, bukan dari kampung dia, dari Mekah, gitu kan? Ini yang udah tinggal di Mekah, kalau dia ambil mikot ya. Kemudian wali Yaman Yalamlam, yaitu bagi alim Tihama, ahli Tihama itu adalah orang yang dari Mekah, itu kurang lebih 20 marhalah, lebih lama, lebih panjang, ya di Tihama itu. Ini makanya bahasanya bahasa dia semua nih, ya.
Hunna lahunna, semuanya itu liman ata alaihunna, bagi orang yang datang alaina atas tiap-tiap yang tadi disebutkan tuh ya, dari Hulaifa, Syam, Najd, Qarnal Manazil, Al-Yaman, itu kan min ghairi nasra, itu miman al-hajja wal umrata, bagi orang yang ingin haji atau umrah, bagi orang yang ingin haji atau umrah. Waman kana duna zalika, dan orang yang di luar itu, artinya penduduk Mekah. Waman kana zalika, dan orang yang di luar itu, maksud penduduk Mekah, pamin haitsu ansya'a, maka mereka mikotnya dari tempat dia tinggal. Misalnya Pak Barian tinggal di mana nih? Tinggalan di Taisir itu gunung tinggi ya, ke atas ya. Nah, itu niatnya dari situ, niatnya dari tempat rumahnya dia kan haji, atau dari Masjid Haram, atau dari Hijr Ismail, karena kampung dia gitu. Ini situ niatnya dari tempat dia. Kalau orang sana itu gitu ya, jadi niatnya itu udah tertentu, boleh dari rumahnya, boleh dari Masjid Haram, boleh dari Hijr Ismail, tergantung niatnya apa gitu. Nah, hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah itu dari Mekah ke Mekah, artinya dia enggak. Nah, bagi penduduk Mekah yang melaksanakan haji tamattu, maka dia harus keluar ke tanah haram. Berapa meter tanah haram? Kan kalau kita ke Mekah itu ada Pak, tanah haram itu kan ya, ada merek kuda ya, tanah haram itu kan. Dia keluar dulu bagi orang Mekah nih. Orang Mekah mengerjakan tamattu, dia keluar dari situ baru niat. Oh, sampai gitu aja tuh, nggak sembarangan. Kalau orang Mekah kan, tapi kalau udah nggak haji tamattu, dia keluar dari situ. Tanah haram dia keluar ke jadi tanah haram kan ada tempatnya tanah haram itu kan, mereka kuda itu. Jadi nggak boleh orang luar agama Islam sana kan. Nah, sana dia keluar dulu ke tanah halal. Dari situ baru dia ada niat untuk tamattu, itu orang situ. Tapi kalau bagi kita ifrad, qiran enggak, gitu ya. Nah, ini aja kita terangin bingung ya. Bingung ini. Bingung. Tuh, bingung ya? Iya benar, memang dalam ini, masalah dalam. Makanya ya, bagus lagi bingung ya. Kalau tanya, Pak Haji tamattu ya? Iya. Gimana tamattu tuh? Umrah dulu baru haji. Makanya labbaik Allahumma umratan, atau nawaitu umrata wa haramtu biha gitu. Kalau ifrad, nawaitul hajja wa haramtu bihi gitu kan. Nawaitul hajja wa haramtu, ya itu bisa gitu. Dibalik dia gitu. Ya. Ya Allah, emang ini luar biasa ini ya. Ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kita ngerti ya. Nah itu makanya kita ngikut yang mimpin. Makanya kita ada dipimpin oleh rombongan ketua kloter ya, kloter ya. Mimpin kita itu ada berapa sekian, masing-masing itu dibagi regu ya kan. Regu, misalnya Pak Jibrian dagang regu 10 orang ya kan, dikasih ongkos berapa? 300 real ya. Jadi ya dikasih kan. Ya punya rombongan ya nih, dikasih 300 real kan. Nah, lumayan kan. Nah itu kemudian mimpin Pak Haji ini begitu. Ayo berangkat gitu. Jadi 10 orang mimpin dia kan. Itu. Paham ya? Nah. Kemudian kita lanjut. Nah, itu di sini yang kita kuning ada nih itu. Kita kuningnya, ada kita kuning enggak? Di bawahnya tuh Zulhulaifa bayna wa bainal Madinah sittata amyal. Zulhulaifa di antara Madinah itu 6 mil berapa kilo? Gini ya, iya benar 12-an ya. Iya. Berapa 6 itu amyal. Jadi di sini Zulhulaifa bayna wa bainal Madinah sittatu amyal. Zulhulaifa itu di antara Zulhulaifa dan di antara Madinah itu sebanyak 6 mil. Sama dengan apa? Hah? Oh gitu ya. Ya. Kurang begitu lah. Nah, wal juffa bainaha wa baina Makkah khamsu marahila. Sedangkan juffa di antaranya itu, di antara dia dan Makkah itu banyak khamsu marahil, sebanyak 5 marahil, 5 pos. Ya kurang lebih di bawah ini. Ya.
Wa qardul manazil jabalun bainahu baina Makkah min jihatil masyriq marhalatani. Sedangkan disebut qardul manazil itu sebuah bukit, bukan gunung, bukit. Gunung kecil di antara dia dan Makkah itu arahnya masyriq. Ngeten ya. Itu marhalatani, 2 pos. Kurang lebih 6 kiloan. Ya di sini kan ada tuh bawah tuh. Ya kan? Wa yalamlam min marhalataini min Makkah. Marhalat itu 2 pos dari Mekah. Ada keterangan ini. Ada kan bawah tuh. Nah, kita kembali. Sekarang gini, kita sekarang prakteknya aja deh. Ya. Nah, kita prakteknya aja yang tadi saya terangkan tuh. Kemudian hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Iraqi zata irkin. Nabi menetapkan mikotnya itu bagi orang-orang dari arah Irak itu zata irkin, yaitu zata irkin apa itu? Yaitu antara Makkah kurang lebih 2 marhalah, ya, lebih dekat lagi. Kan ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada Iraqi, ya kan? Maka itu kan Makkah itu kan segi 4 Ka'bah itu. Makanya ada rukun Yamani, rukun Iraqi, ada rukun Syami, ya kan? Nah itu maksudnya kan. Coba berapa ingat nggak balik lagi? Ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi. Ya, itu kan Mekah itu Ka'bah itu kan segi 4. Lebarnya kan 10 kali 10 lebarnya. 10 sana, 10 sana, 10 sana. Tingginya berapa? 15 meter kan? Tingginya Ka'bah itu 15 meter, Pak. Ya walaupun saya belum pernah mengukur, saya baca sejarahnya. Betul ya. Kita baca sejarahnya gitu kan. Jadi 15 meter tingginya tuh. Kalau kita ngaji nggak ketemu nih, itu tanya Pak Haji ya, Ka'bah tingginya berapa? Tahu, gue pernah ngitung. Jawabnya jangan begitu. Kita jawabnya yang simpel aja, menurut sejarah 15 meter. Lebar-lebarnya segi 4 itu 10 kali ya. Kalau ya, 10 kali 10, hitung aja gitu kan. Itu besarnya itu Ka'bah itu. Nah, tingginya 11 meter tingginya. Ini ada berapa tinggi nih kita menjadi nih? Ke atas, ke puncak berapa kira-kira? Ada nggak 10-an? Hah? Nggak sampai. Tinggi dia gitu kan. Itu Masya Allah. Nah itu makanya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil seadil-adilnya. Nabi Adam belum diciptakan loh. Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah, tapi tempat ibadahnya sudah disiapkan. Gimana nggak enak Pak kita manusia? Ya kan? Pertama-tama tempat ibadah yang diciptakan Allah, awalul baitin uji alinnas lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Ya, pertama-tama tempat ibadah diciptakan oleh Allah yaitu Makkah. Itu manusia belum ada, tapi tempat ibadahnya udah sudah ada. Jadi Mekah itu, Ka'bah itu paling pertama sebelum Nabi Adam diciptakan. Luar biasa kan? Ya, jadi bukan karangan Nabi Ibrahim, berarti memang udah diciptakan oleh Allah. Pertama-tama yang top di situ adalah malaikat. Pertama-tama dulu. Pertama malaikat top di situ di Ka'bah Baitullah. Makanya di situ disebut pusar. Kalau manusia ada pusarnya ini kan, pusat. Makanya timur tengah di situ. Nah nanti dan orang top itu kemana? Muter ke atas, kecil sampai lapisan ke paling terakhir. Kan gitu muter. Ke atas terus sampai Baitul Makmur. Baitul Makmur namanya, pintu langit. Gitu muter. Terus ke atas terus kecil. Jadi Pak potong tua pesan muter. Nah, kenapa bukan kanan dulu atau begini ya? Kanan ya gitu ya. Kok kiri gitu kan? Nah ini begitu jalannya. Putarnya begitu putarnya. Nah itu sejarahnya begitu. Jadi keterangannya gini. Keterangan tadi yang kita baca dari hadis Aisyah dari Abu Dawud Tirmidzi, wa asluhu inda Muslimin, dan dasar hadis itu menurut Imam Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa katanya? Illa anna
rawiyahu syakka fi rafi. Sungguhnya baca rawinya syak. Ya, ada satu rawi syak namanya. Wa fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, anna Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu huwallazi waqata zata irkin. Beliau itu ngambil mikotnya itu zata irkin. Wa inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmizi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna nabiyya waqata al-masjid al-aqiq. Dan Nabi itu mengambil mikotnya itu al-aqiq, itu di Baitullah, boleh di Masjid Haram, boleh di Baitullah di Ismail. Itu kan berada di Mekah kan, berada di Mekah itu. Masya Allah. Jadi kalau kita menerangkan masalah haji ini luar biasa, sehingga daya tarik haji itu nggak pernah sepi ya. Walaupun haji ini mahal, susah, orang nggak berhenti. Kenapa? Emang bukan panggilan manusia, ya, panggilan Allah. Makanya Rasulullah jauh-jauh udah ngomong, ta'ajjal hajja fa innahu la yadi ma ya'ridu lahu. Segera kamu haji, sungguhnya kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Dulu orang sayang, saya pergi haji ini, saya kalau kerja berapa hari pergi haji. Udah nanti aja kalau udah pensiun dah, gitu kan? Ah, begitu pensiun nggak punya duit. Ya gitu ya, itu. Udah begitu pensiun sakit-sakitan ya kan? Waduh, makanya orang dulu tuh pergi haji nggak pikir-pikir, dia jual kebun. Ya, jual kebun ya. Berangkat jual kebun dia kata. Kenapa? Benar, nggak salah dia, kebun dia ya dijual, bukan kebun orang. Ya, pergi haji itu. Nah, kita pergi haji ini, ya Allah. Makanya kita mungkin mundur, mungkin susah sekarang ini, Pak. Ya, susah. Pertanyaannya, bentar, haji itu bahasa Arabnya kan? Nanya, Mbak, haji itu bahasa Arabnya. Memang justru Indonesia itu mencipta bahasa Arab. Halal bahasa Arab, haram bahasa Arab. Kalau kita buka apa tuh, baut dol itu bahasa Arab. Dol itu artinya jelek. Iya. Aspal itu bahasa Arab. Innal munafiqina fi darkil asfali asfal. Quran itu. Jadi kita ini kurang bahasa. Jadi haji itu, paling Bapak tanya itu, haji itu bahasa Arab yang sudah dipatenkan dengan bahasa Indonesia. Ya, itu paham. Nikah bahasa Arab, kawin bahasa Indonesianya, terjemahan itu bisa gitu Pak ya. Iya, haji Pak. Nggak ada lagi tuh haji. Iya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu mikotnya di mana? Kayak gitu kan itu. Tadi. Dia kan ada di Medina kan. Dia berarti ke Mekah. Oh enggak, ini kan di Madinah mah bukan, kan begini. Kan ini kan ketika Nabi sudah di Madinah. Kemudian kita lihat nih, Nabi Muhammad pergi hajinya tahun berapa? Nabi Muhammad itu pergi haji kan cuma sekali, haji wada sekali, cuma sekali-kalinya. Dan dia memang ketika berada di Madinah, kemudian beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau mikotnya di sini yang kita baca nih. Anan Nabiya waqata li ahlil masyriq al-aqiq. Dari Nabi mengambil mikotnya, yaitu bagi penduduk masyriq itu al-aqiq. Ya, aqiq itu Ka'bah. Aqiq itu Ka'bah kan. Ka'bah. Jadi nama Ka'bah banyak, ada Ka'bah, ada Mekah, ada Ka'bah, ada Bakah, ada Aqiq ya di situ. Jadi orang penduduk Mekah itu ambil mikotnya di situ. Bukan artinya penduduk Mekah aja ya, orang mana pun ketika berada di situ Mekah beberapa hari, kemudian kalian bikin haji, bisa haji qiron. Karena Nabi melaksanakan bukan haji tamattu dia kan. Nabi jangan tamattu. Nah, tinggal di situ, ambil mikotnya di sekitar Haram atau sekitar Jiri Ismail atau sekitar Mekah gitu. Ya. Ya. Sekarang ada kereta cepat tuh. Tidak mengalami haji. Mikotnya di mana? Kereta cepatnya bukan dari situ, dia tetap ngambil mikotnya. Kalau dari kereta cepat itu kan biasanya dari keberangkatan dari mana nih? Dari satu Madinah ya? Iya, dari Madinah. Dia kalau dia gelombang kedua tetap aja di Jeddah.
di Jeddah di bandara. Tapi kalau dia mengambil gelombang pertama, iya Madinah kan? Iya, iya. Sekarang kota di mana? Kalau dia pakai bis kan di Berali. Apa bisa di kereta? Emang sampai ini sekarang ini udah ada itu, udah ada sekarang pakai. Ya, itu udah pergi, udah pergi. Naik kereta. Terus ente buka dari mana? Ya itu tadi dia kan udah keluar hotel. Iya. Ya itu kalian baru berangkat tuh kan, ternyata di mana tuh? Di pas naik kereta itu di kereta. Iya. Naik pesawat aja, pesawat di pesawat. Iya, itu kan kalau di pesawat kan kita nggak ada pesawat nggak ada kecuali ya kalau itu gelombang terakhir sama ya gelombang terakhir berarti kalau bisa. Sekarang ada Mina Jadid lagi, Mina Jadid ada. Benar kan Mina Jadid? Ada kan? Dulu nggak ada Mina Jadid, nggak ada. Jadi perluasan daerah itu jadi sampai ada Mina Jadid, Mina baru gitu. Sampai lebih dekat lagi kan. Nah, kemudian saya berada di Mina Jadid ya. Nah inilah. Jadi kita ada pengalaman dari pergi haji kemarin naik kereta. Mikotnya di mana tuh? Iya udah. Pokoknya semakin dunia maju semakin berubah, tapi terus mikot mah ada mikot, ada ihram, tetap melontar pakai batu kecil, nggak pakai pistol gitu kan, tetap kalau kita tahu nggak pakai lift, muter-muter boleh kan, tetap jalan gitu, nggak mungkin, bisa ada alat kan, pakai alat ini putar aja enak, nggak bisa, tetap pakai gitu, kan selagi jadi mahal kan bisa di situ, bisa di atas ya, kenapa gini? Kalau orang tok soal Ijir Ismail di tempat itu nggak mungkin. Karena waktu pergi aja banyak yang nggak bisa digorong-gorong kan. Baru kita sholat begitu udah tolong lagi. Ya berarti kan diboleh di tempat lain gitu. Iya bisa ya. Iya ini kan keterangannya zaman dulu masih sepi. Bisa dorongkan aman. Sekarang baru takbir dorong, bener kan? Iya. Iya, kalau pasti nggak usuh. Baru usuh kita baca nggak bisa. Ya, jaga teman-teman. Kadang-kadang kan kita ada yang bacanya lama, ada yang dorong aja buru, gitu kan? Ya kesimpulannya mah hal-hal yang kecil begitu mah tidak membatalkan ibadah haji kita. Yang terpenting bagi kita adalah ketika mikotnya, ketika ihram itu aja. Kalau hal misalnya sunahnya nggak jadi membatalkan kita haji ya, itu ya gitu. Karena masih banyak sunah-sunah yang lainnya. Demikian apa yang kita kaji pada malam hari ini. Memang kalau bicara haji emang sangatlah dalam. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara haji, masya Allah dalam banget ini. Terangan ya. Ya walaupun begitu mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Jadi gini ya, tadi ditanyakan ya. Jadi sahabat Itab pergi haji itu bin Usaid bin Nas itu tahun ke-8. Abu Bakar Siddiq pergi haji tahun ke-9. Nah, Nabi Muhammad tahun 10. Tahun 10. Ya juga ada ya. Ini Muhammad tahun 10. Hijriah, berarti sesudah 10 tahun hijrah. Kan 10 tahun gini, dengerin ya. Kan Nabi Muhammad itu kan dapat wahyu 40 tahun dan Nabi, ya kan? Terus 10 tahun kemudian Nabi Muhammad dakwah ke luar daerah, yaitu Taif. Taif itu antara Mekah Madinah 60 mil ditemenin oleh Zaid bin Harithah di sana. 10 hari Nabi di sana itu, yaitu Nabi dulu tadi sampai luka ya kan, yang ditameng oleh. Nah itu habis itu baru Nabi berhaji tahun 10 haji. Nah Nabi cuma sekali hajatul wada, disebut haji wada, haji perpisahan. Seakan-akan Nabi berpisah, makanya disebut haji. Khotbah juga sama
seakan-akan Nabi belum bisa gitu kan. Nah, ya. Jadi Nabi itu haji dulu baru dia Nabi. Dan Nabi kan begini, dari Nabi itu hijrahnya itu umur 52. Nah, habis umur 2, kan Nabi itu banyak cobaan rintangan. Pertama ya, jadi kedua baru 53 Isra Mi'raj. Nah, Nabi Isra Mi'raj, maksudnya Isra Mi'raj dulu baru hijrah Mekah Madinah. Kan Nabi Isra Mi'raj kan Nabi banyak tekanan tuh, tekanan. Maksud 152 Isra Mi'raj, 53-nya dari hijrah. Ya. Jadi Nabi Muhammad tahun umur 53 itu hijrah. Tahun 52 tadi saya terangkan begitu. Kemudian beliau hajinya sebelum ya, dari berarti beliau iya. Ya. Jadi tahun ke-10 sesudah Nabi jadi Nabi, berarti 10 tahun sesudah hijrah, udah hijrah. Gitu ya, di sini kita lihat kitab tahun 8, Abu Bakar Siddiq tahun 9, Nabi Muhammad SAW tahun ke-10 haji. Jadi kita yang pergi haji 5 kali 6 kali bersyukur, Nabi Muhammad cuma sekali. Ya, mudah-mudahan yang belum haji mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin.